Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bu Misnawati selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman semua yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan pidato saya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan belajar bahasa Indonesia di masa pandemi saat ini. Di Indonesia saat ini tengah dihadapkan dengan tantangan di tengah pandemi COVID-19, di mana pemerintah menghimbau untuk masyarakat Indonesia untuk tetap di rumah. Dan pandemi COVID-19 ini tidak hanya mempengaruhi sektor ekonomi dan sosial, melainkan juga sektor pendidikan, yang kini mau tidak mau harus mulai beradaptasi dengan era ini, sehingga kegiatan pembelajaran yang semula dilakukan secara tatap muka beralih menjadi pembelajaran non-tatap muka. Program tersebut dikenal dengan pembelajaran daring atau sistem e-learning atau online learning. Diberlakukannya pembelajaran daring oleh pemerintah ini mengharuskan seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan dari rumah. Pelaksanaan pembelajaran daring dilakukan sebagai salah satu upaya untuk tetap mewujudkan tujuan pendidikan di Indonesia di tengah pandemi COVID-19 serta upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 sendiri. Pandemi ini membuat sistem pembelajaran di sekolah dipaksa berubah secara drastis dari pertemuan tatap muka menjadi pembelajaran secara online. Pelaksanaan pembelajaran ini berlangsung dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pembelajaran bahasa sendiri adalah salah satu alat komunikasi. Melalui bahasa, manusia dapat saling berkomunikasi, saling berbagi pengalaman, saling belajar dari yang lain, dan meningkatkan kemampuan intelektual. Oleh karena itu, belajar bahasa Indonesia pada hakikatnya adalah belajar komunikasi. Pembelajaran diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran dalam berkomunikasi baik lisan maupun tertulis. Pembelajaran bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai suatu pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam komunikasi dengan bahasa baik lisan maupun tertulis. Kelebihan belajar bahasa Indonesia di masa pandemi saat ini yaitu cukup mudah dipelajari oleh masyarakatnya sendiri. Dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, kita dapat mengetahui berbagai jenis seragam bahasa, dapat menggunakan bahasa sesuai dengan wadahnya, seperti dengan siapa kita berbicara. Berbahasa Indonesia membuat kita tahu jati diri kita sebagai pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, sebagai peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya, meraih dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Selanjutnya, sebagai sarana penyebarluasan pemakaian bahasa Indonesia yang baik untuk berbagai keperluan menyangkut berbagai masalah. Dan yang terakhir yaitu sebagai sarana pengembangan penalaran dan sarana pemahaman beragam budaya Indonesia. Kekurangan belajar bahasa Indonesia di masa pandemi sendiri yaitu interaksi secara tatap muka yang terjadi antara peserta didik dengan pengajar atau sebaliknya menjadi minim. Yang kedua, pembelajaran yang dilakukan lebih cenderung ke pelatihan bukan pendidikan. Yang ketiga, pengajar dituntut lebih menguasai teknik pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya yaitu belum meratanya fasilitas internet yang tersedia di tempat yang bermasalah dengan listrik, telepon, dan komputer. Dan yang terakhir yaitu sumber daya manusia yang memiliki keahlian untuk mengoperasikan komputer masih kurang. Tentunya kita mengharapkan pandemi ini agar segera berakhir sehingga kita bisa bebas beraktivitas. Untuk mencapai hal tersebut, kita perlu memutus penyebaran virus COVID-19 dengan wajib menjalankan protokol kesehatan agar pandemi ini agar cepat berlalu.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, saya memohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.